Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Rulistikoma dengan NIM 418171200012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Visual.net. Ini adalah user interface dari aplikasi yang dibuat, di mana di sini adalah master data karyawan yang mencatat data dasar dari karyawannya. Untuk cara kerja yang pertama yaitu ketika aplikasi pertama kali ditampilkan, semua dalam keadaan terkunci. Yang terbuka hanya tombol tambah data dan data grid view menampilkan data yang berasal dari database. Jadi ketika pertama kali di running atau dibuka aplikasinya, itu semuanya akan dalam keadaan terkunci. Jadi si field ini akan terkunci dan juga tombol simpan data dan cetak data akan terkunci, dan yang terbuka hanyalah tombol tambah data dan data grid view ini akan menampilkan data yang ada pada database. Lalu yang kedua, ketika mau menambahkan data, maka pengguna harus mengklik terlebih dahulu tombol tambah data, baru kemudian field and rank kebuka dan tombol simpan data kebuka dan berfungsi untuk melakukan tambah data baru. Tombol cetak tetap dalam keadaan terkunci dan tombol tambah data dalam keadaan terkunci. Field jenis kelamin dibuat dalam bentuk drop-down, di mana data yang ditampilkan adalah laki-laki dan juga perempuan. Jadi untuk yang kedua, ketika kita klik tambah data, maka field ini atau text box ini akan terbuka dan tombol tambah data dan juga cetak data akan terkunci. Yang terbuka hanya tombol simpan data. Setelah itu untuk si field jenis kelamin itu adalah bentuk drop-down. Ketika kita klik di sini, nanti dia akan menampilkan pilihan laki-laki atau perempuan. Lalu yang ketiga, ketika proses simpan data baru berhasil, maka akan ada message yang menyatakan data sudah disimpan, lalu data akan tampil ke dalam grid. Field kembali kosong, tidak ada data, dan semua tombol kembali terkunci, hanya tombol data yang aktif. Jadi, tadi ketika kita sudah menginputkan isi-isi dari field tersebut pada text box, lalu kita klik simpan data, maka data-data yang kita input akan masuk ke dalam data grid view ini, dan semuanya itu kembali terkunci. Jadi fieldnya juga akan kekunci, tombol simpan dan cetak datanya akan terkunci, dan yang bisa diklik hanya tombol tambah data. Lalu untuk yang keempat, untuk melakukan edit, maka user harus melakukan klik 2 kali pada baris di grid view. Maka data akan muncul di field data. Tombol yang aktif adalah simpan data dan juga cetak data. Jadi, untuk mengedit datanya, kita klik 2 kali pada data grid view ini, lalu nanti data-data yang kita klik itu akan muncul pada field-field ini. Setelah itu, kita hanya bisa yang tombol yang terbuka yaitu tombol simpan dan juga cetak data, tombol tambah datanya akan terkunci. Ketika kita ingin merubah datanya, maka kita ganti fieldnya, lalu kita klik simpan data, lalu datanya akan diperbarui pada data grid view ini. Lalu untuk yang kelima, proses simpan data yang dilakukan adalah untuk mengupdate data, dan setiap proses update berhasil, maka akan ada warning dan tombol yang aktif kembali hanya tambah data dan field kembali bersih. Itu yang sudah saya jelaskan. Untuk yang keenam, proses cetak data hanya akan mencetak data yang ada di field tersebut. Setelah selesai, maka proses akan kembali seperti poin 5. Jadi, untuk mencetak data juga sama, caranya kita klik 2 kali pada data yang akan dicetak, lalu data tersebut akan muncul di sini, lalu kita klik cetak data. Setelah itu akan muncul report dari data yang kita klik atau dari data yang sudah kita pilih. Lalu ketika kita close data si tampilan report tersebut, maka nanti di sini akan kembali kosong, fieldnya ini akan kembali kosong dan juga terkunci, dan yang ada hanya tombol tambah data yang bisa diklik. Coba sekarang kita ke aplikasinya. Jadi yang pertama kita buat database-nya, yaitu data connection dengan selalu add connection, buat database-nya. Setelah dibuat database-nya, kita buat tabel dengan klik kanan pada tabel, lalu add new table. Setelah itu kita buat data-data pada tabelnya, ada ID, nama lengkap, provinsi, kota kabupaten, alamat, dan juga jenis kelamin. Lalu setelah itu kita buat data grid view. Kita ke tampilan dulu.
Kita ke solution, lalu kita buat dataset, lalu kita klik kanan, kita klik add, lalu kita klik new item. Di sini pilih dataset, kita pilih, lalu kita beri nama sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dataset yang telah saya buat adalah Lailatul DS data karyawan. Selanjutnya kita drag si tabel yang sudah dibuat ke dalam dataset ini. Kita kembali lagi ke desainnya. Ke desain. Setelah itu kita buat juga dataset di dalam sini. Pertama kita buat dulu ini data grid view. Lalu di bawahnya itu ada menggunakan label, ada juga menggunakan text box. Menggunakan label, menggunakan text box, lalu untuk alamatnya menggunakan rich box, dan jenis kelaminnya tadi menggunakan combo box. Dan juga terdapat 3 button, yaitu button tambah data, simpan data, dan juga cetak data. Di sini kita ke toolbox, lalu kita cari data grid view, lalu kita drag sini. Setelah itu kita juga buat dataset di sini. Kita klik datasetnya, lalu kita drag juga, dan juga binding source-nya. Sekarang coba kita jalankan aplikasinya. Ini untuk tampilan pada aplikasinya. Sesuai dengan cara kerja yang pertama, ketika aplikasi pertama kali ditampilkan, semua dalam keadaan terkunci dan yang terbuka hanya tombol tambah data. Jadi ini ketika pertama kali tampil, semua data ini terkunci, field-fieldnya terkunci, dan yang aktif hanya tombol tambah data. Lalu yang kedua, ketika menambahkan data, maka pengguna harus mengklik terlebih dahulu tombol tambah data. Jadi untuk menambahkan data, untuk membuka si field ini, kita klik tombol tambah data. Kita coba cari source code-nya. Add data. Ini. Tadi di sini dia menggunakan ada Lailatul TB True dengan kontrol itu. Saya membuka semua text box. Semua text box ini dibuka menggunakan kontrol Lailatul TB True. Itu dimasukkan ke dalam button add data ini. Lalu untuk button save-nya juga kita buka enable-nya. Lalu untuk button add-nya tadi kita matikan enable-nya atau kita false. Kita klik tambah datanya, misalnya namanya Lailatul dengan provinsinya Banten, untuk kabupatennya Tangerang. Misalnya alamatnya di Jalan Indah, nama jenis kelamin perempuan. Ketika kita klik simpan data, maka nanti data akan masuk ke dalam data grid view ini, dan juga kita klik data berhasil, lalu data yang akan masuk, dan field ini akan kembali tertutup, dan yang dapat diklik hanya tombol tambah data. Setelah itu untuk mengedit data, dan tombol tambah data akan kemudian terkunci. Field jenis kelamin dapat dibuat dalam bentuk drop down, itu sesuai yang tadi. Ketiga, ketika proses simpan, maka ada message yang menyatakan data sudah disimpan, tadi juga sudah kita lakukan. Dan semua tombol kembali terkunci, hanya tombol tambah data yang aktif. Lalu selanjutnya untuk melakukan edit, maka user harus mengklik 2 kali pada baris di grid view. Maka data akan muncul di field data. Dan yang aktif adalah simpan data dan juga cetak data. Jadi untuk mengeditnya kita klik 2 kali. Lalu data ini akan muncul di field ini, dan tombol yang aktif adalah simpan data dan juga cetak data. Misalnya kita ganti namanya jadi Lailatul aja. Lalu di sini kita klik simpan data untuk merubah datanya atau mengupdate datanya. Data berhasil diperbarui. Lalu di sini nama lengkapnya akan berubah menjadi Lailatul sesuai dengan data yang tadi kita ganti. Dan di sini juga hanya tombol tambah data yang akan aktif. Selanjutnya untuk proses cetak data,
Untuk selanjutnya, proses cetak data hanya akan mencetak data yang ada di field tersebut. Setelah selesai, maka akan proses kembali ke proses 5. Lalu di sini kita klik 2 kali, lalu kita lakukan cetak data. Di sini akan muncul data yang tadi telah kita pilih. Di sini akan muncul datanya, reportnya. Lalu di sini ketika kita klik close juga, dia akan kembali menutup field ini untuk tidak bisa diklik dan juga tambah datanya. Kita close sedikit. Tadi untuk button save-nya, di sini ketika tadi ID-nya itu atau datanya itu sebelumnya belum ada, maka dia akan menambahkan data menggunakan insert, tapi ketika sudah ada, dia akan menggunakan update atau merubah data yang sudah ada sebelumnya. Lalu untuk cetaknya, di sini menggunakan button print. Dengan tadi ketentuannya ketika kita sudah mencetaknya, maka data pada tabelnya juga akan dimatikan menggunakan Ctrl TB Laylatul TB false, di mana di sini saya menonaktifkan atau enable-nya di false-in si text box tersebut agar tidak bisa diklik atau tidak bisa diketik. Lalu di sini juga mengarahkan ke Laylatul Form Report, di mana itu adalah form report untuk menampilkan report data. Laylatul Form Report. Nih. Kita coba dari Sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.